Saudara terkasih, pembacaan firman bagi kita pada kesempatan ini, mari kita dengar di Alkitab Anda, bacakan Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Silakan pausekan handphone Anda, lalu bacakan nats ini, lalu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami. Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk bertemu dengan saudara kami di sini bersama-sama membacakan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi orang arif dan bijaksana di dalam kehidupan kami. Amin. Saudaraku, saya yakin Anda sudah membacanya. Saya selalu memahami kalau firman Tuhan itu, saudara, selalu up to date. Artinya saat firman ini dibacakan, diberitahu kepada jemaat di Efesus oleh Paulus, selalu up to date juga dengan dibacakan di rumah Anda saat ini. Kalau boleh saya mengatakan, seperti firman Tuhan yang kita bacakan di ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini yang menjadi topik bagi kita. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana aku hidup di zaman sekarang? Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya dalami. Orang bebal di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, dia disebut dengan afron. Artinya identik dengan bodoh, tetapi bukan soal intelektual ya, bukan soal intelektual. Tetapi afron itu, orang bebal itu susah diajar, tidak peduli dengan nasihat, selalu merasa benar. Selalu jika ada orang yang tidak sepaham dengan dia anggap itu salah. Dan dia selalu merasa dirinya benar. Orang yang begini adalah orang yang afron. Artinya dia tidak bisa berubah, saudaraku. Dia menganggap dia selalu benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan seperti afron, tetapi menjadi orang arif. Apa itu orang arif? Kebalikannya, yaitu orang yang memiliki kebijaksanaan. Orang yang arif itu adalah orang yang berhikmat, orang yang mau diajari, orang yang mau berubah, orang yang mau mendengar nasihat-nasihat. Itulah orang yang arif. Artinya, saudaraku, mari kita teliti kehidupan kita. Apakah kita orang yang mengatakan bahwa saya yang paling benar, pendapat saya yang paling bagus, saya IP-nya yang paling tinggi, saya pintar di kelas, saya prestasi begini, saya prestasi begini. Dan orang yang afron tadi justru menganggap orang lain itu adalah bodoh. Itu orang afron, artinya orang bebal. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh seperti orang bebal? Karena orang bebal itu masa hidupnya seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidupnya seperti dengan masa-masa lalu. Tidak bisa dirubah karena dia menganggap dia selalu benar. Sehingga pasangan hidupnya, bawahannya, teman kerjanya dianggap itu tidak pernah benar. Makanya kita kesulitan berhubungan dengan orang yang afron. Kenapa, saudaraku? Di ayat 16, kenapa kita harus menjadi orang yang arif? Saya akan bacakan bagi kita. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya, saudaraku, waktu maksud di sini adalah merujuk kepada dua kata, yaitu waktu jam, tetapi juga waktu yang kesempatan. Sama-sama kita di dalam kehidupan ini, baik orang yang anak-anak, orang yang dewasa, baik orang yang pintar, baik orang yang bodoh, baik orang yang kaya, baik orang yang susah, sama-sama memiliki jatah yang sama dari Tuhan, yaitu satu hari 24 jam. Itu kebersamaan kita. Jadi walaupun banyak uang kita, walaupun sekarang sedang minus, sama-sama waktu kita tetap 24 jam satu hari. Itu sama-sama bagi kita secara khusus di Indonesia ini ya. Artinya, saudaraku, bagi kita sama-sama diberikan Tuhan kesempatan, sama-sama diberikan Tuhan waktu bagi kita. Tapi bagaimana kita memanfaatkan ini sehingga kita tetap memuji Tuhan di dalam kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, kesempatannya Tuhan. Sebanyak apapun uangmu tidak akan bisa membeli waktunya Tuhan. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau saya punya deposito yang banyak, tabungan yang banyak, Tuhan tolonglah percepatlah hari ini supaya COVID ini cepat berlalu. Nggak bisa. Tetap 24 jam satu hari.
Walaupun aku susah, walaupun aku kaya, saya tidak akan bisa membeli kesempatan. Sebab itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kesempatan itu semua Tuhan berikan kepada kita. 1 tahun, 12 bulan. 1 minggu, 7 hari. Sama. Lalu bagaimana kita menjadi orang yang arif di dalam menggunakan ini? Mari kita lihat. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah menjadi orang arif. Pergunakanlah kairos yang hanya sekali. Yang hanya sekali. Tidak akan terulang lagi. Yaitu makanya manfaatkan sebaik mungkin, saudaraku. Itu adalah peluang dari Tuhan. Sehingga kalau kita memiliki kairos dari Tuhan, kita arif di dalam kairos itu, mari kita lihat. Hari-hari ini jahat, betul. Nggak bisa diulang lagi. Please, ulangilah. Tahun lalu enak kali. Nggak bisa, kita harus jalani tahun ini. Kita harus jalani situasi COVID ini. Kita nggak bisa, oh Tuhan please tolonglah, cepatlah sampai bulan 7, cepatlah Tuhan, kayaknya lama-lama ini, cepatlah Tuhan. Nggak bisa. Itu kesempatan yang Tuhan berikan. Lalu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada kesempatan ini? Di ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah di dalam kairos Tuhan itu. Mengerti kehendak Allah di dalam situasi kita saat ini. Bukan kehendak kita, saudaraku. Banyak kita kecewa karena apa? Kita mengutamakan kehendak kita. Kita mengutamakan maunya kemauan kita sesuai dengan selera kita. Lalu kita mengeluh. Kita nggak bisa memanfaatkan itu. Kita nggak bisa mengerti kehendak Allah di dalam kesulitan kita. Saya katakan satu hal. Ingat nggak tentang Sakeus? Sakeus itu kita ingat betul bahwa dia bertubuh pendek. Dia tidak sama tingginya dengan orang-orang Yahudi sana. Tetapi apakah dia mengeluh? Apakah dia harus tunggu tinggi dulu aku Tuhan, tunggu tinggi dulu, atau minggir dulu kalian, minggir supaya aku bisa melihat Yesus. Minggir dulu kalian supaya bisa tenang aku melihat Yesus yang datang itu. Enggak. Itu kairos bagi dia lari, dia manjat. Itulah orang yang berhikmat, saudaraku. Yang selalu merindukan Tuhan. Dia tidak mengeluh, oh Tuhan tubuhku pendek, nggak bisa aku melihat, oh Tuhan kayak mana ini. Enggak. Hidup ini adalah kesempatan. Itu kairos. Walaupun kita punya kelemahan sekarang nggak bisa kemana-mana, walaupun aku nggak bisa beribadah ke gereja, walaupun uang masukku menurun, walaupun aku nggak bisa kerja lagi seperti dulu, ini kairos buatmu. Manfaatkan, saudaraku. Semangat, nggak mengeluh. Lihat, saya mengatakan lagi, Sakeus yang pendek itu nggak tunggu tinggi dulu dia baru bisa melihat Tuhan, tetapi dimanfaatkannya. Dia berlari ke depan, dia memanjat, dan dia bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan, Sakeus, turunlah. Aku mau minum di rumahmu. Itu orang berhikmat. Dia punya kesempatan dari Tuhan. Kalau kesempatan COVID ini juga kita manfaatkan bukan untuk mengeluh, tetapi mari kita mengerti tentang kehendak Allah. Sehingga kita tidak menjadi orang yang cengeng. Kita tidak menjadi orang yang khawatir. Tetapi kita tetap semangat. Yes, aku yakin Tuhan punya kairos bagi kami. Amin. Itu. Sehingga saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, waktunya Tuhan itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lanjutkan. Itu yang terbaik. Waktu kairos ini loh, kairosnya Tuhan ini loh, di COVID ini loh, entah berapa bulan pun ini, mari mengerti kehendak Allah. Mari mengerti kehendak Allah. Mari kita lihat. Saya angkat lagi kasus seperti Yusuf dengan saudara-saudaranya ketika Yusuf dibuang, Yusuf disakiti, Yusuf disiksa, Yusuf dipenjara. Lihat kairosnya Tuhan itu. Lihat kesempatannya Tuhan itu. Dia tidak menjalani kehidupan itu dengan enak. Tetapi justru di tengah kesulitan yang ia hadapi, Tuhan persiapkan dia menjadi pemimpin untuk membebaskan saudara-saudaranya yang kelaparan. Kelak dia akan membebaskan saudara-saudaranya, memberikan makanan kepada orang tuanya. Jadi kalau saat ini juga kita kesulitan, saudaraku kesulitan, lihat kehendak Tuhan di dalam dirimu. Ini bukan waktunya mengeluh. Ini bukan waktunya untuk mengutuki.
Ini bukan waktunya untuk duduk merenung lalu nggak boleh membuat apa-apa. Orang yang arif itu melihat kairos. Ini adalah kesempatan dari Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat. Waktu Tuhan selalu pasti yang terbaik. Saya akan bacakan di ayat 17. Di ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ayat 18, dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Terkadang untuk mengatasi persoalan kita mabuk oleh anggur. Apalagi sekarang banyak kali gosip yang mengatakan alkohol yang sekian bisa menghilangkan COVID. Jadi hantamlah tuak banyak-banyak. Halo, berapa persen rupanya alkoholnya dua gitu. Tapi nggak apa-apa lah, saya bukan ahlinya dalam hal itu. Tapi aku mau melihat, jangan mabuk, tetapi kamu harus kepenuhan dengan roh. Orang yang berhikmat, dia memakai kairos Tuhan, dia mengerti kehendak Allah, dia memiliki roh, yaitu Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepadanya, ini juga yang mengajari kita untuk mengerti kehendak Allah. Kalau kita memiliki kepenuhan roh, kita juga mengerti kehendak Allah. Sehingga kalau kehendak Allah, yang mungkin ya mari kita jujur, kita sering gagal paham. Kita sering gagal paham karena apa? Kita menonjolkan kehendak kita. Tetapi pada kesempatan ini, saudaraku, mari lihat kehendak Allah oleh kepenuhan roh yang ada padamu. Dan roh itulah yang akan menuntun kita, roh itulah yang mengajari kita, roh itulah yang berkata-kata, roh itulah yang beribadah, dan roh itulah yang memberi semangat bagi kita. Dan roh itulah nanti yang akan membawa kita kepada ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Apakah kita saat COVID ini masih memuji Tuhan? Atau hanya mengeluh? Atau hanya kita menyalahkan? Karena banyak dengan informasi, ya begini, ya begini, yang begini. Saudaraku, bernyanyilah. Tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Orang yang memiliki kairos, orang yang memiliki roh, memiliki kepenuhan roh, yang mengerti kehendak Allah, dia akan tetap memuji Tuhan. Dia tidak akan kehilangan ibadahnya kepada Tuhan. Dia tetap beribadah dan menyemangati. Itu tentunya. Orang yang bermazmur adalah orang yang memiliki semangat. Sehingga COVID bukan kesempatan untuk mengeluh, tetapi kesempatan untuk melihat masih ada caraku untuk memuji Tuhan. Masih ada caraku untuk bermazmur. Masih ada cara yang Tuhan berikan kepadaku. Jadi kalau aku masih hidup hari ini, kalau aku masih sehat hari ini, itu adalah kairosnya Tuhan bagiku, yang membuat aku harus mengucap syukur dan bermazmur. Di ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Allah Bapa kita. Oh, rupanya di dalam kondisi begini pun kita harus bersyukur. Dalam kondisi situasi ini pun aku tetap mengucap syukur. Karena apa? Aku masih bisa bernapas. Aku masih memiliki waktu 24 jam dalam satu hari. Artinya saudaraku, kita tidak jauh dari Tuhan karena kita masih punya kesempatan. Kairos Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu membuat kita tetap bersyukur dan memperbesar kekuasaan Allah di dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersyukur. Banyak orang sekarang gak bisa bersyukur karena dia banyak mengeluh. Orang yang mengeluh, dia tidak melihat kesempatan dari Tuhan. Tetapi orang yang bersyukur, dia akan memuji Tuhan. Dia akan tetap menyembah Tuhan. Dia akan tetap memberikan semangatnya beribadah kepada Tuhan. Jangan kurangi ibadahmu, saudaraku. Tuhan pasti punya kehendak dalam situasi ini. Yang terakhir, saudaraku, tradisi kita. Tradisi kita di ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Biasanya adalah kita berlomba-lomba supaya aku lebih tinggi dari orang lain. Itu kebiasaan kita. Kita berupaya berlomba-lomba supaya aku lebih dari orang lain. Saudaraku, di situasi ini rendahkan dirimu supaya Tuhan lebih tinggi darimu. Rendahkan dirimu supaya kita bisa menghargai. Rendahkan dirimu supaya kita bergantung kepada Tuhan. Tidak waktunya bagi kita untuk memposisikan diri lebih tinggi dari orang lain. Tetapi waktunya bagi kita untuk berendah bagi Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah tindakan untuk merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat kita mengharapkan pujian,
seperti saya saudaraku, kalau Anda memuji saya di dalam penyampaian firman ini, sebenarnya saya sudah selesai. Saya sebenarnya sudah nggak dihargai. Tetapi kalau kita memuji Tuhan di dalam setiap firman yang kita dengar, kita merendahkan diri kepada Tuhan, saudaraku, disitulah ibadah kita. Pakailah kesempatan. Miliki yang Tuhan berikan, kehendak Tuhan bagi kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesempatan ini, kami memiliki kairos waktu-Mu Tuhan, supaya kami tetap berhikmat di dalam kehidupan kami. Amin.